Halo. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang Amin. ajaib. Oke, kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita tetap bisa bertemu dalam hadirat Tuhan. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Mari kita Amin. sama-sama nyanyikan kesorakan haleluya. Yesus kau kekuatan
teman-teman, tadi kita sudah bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati, kita mau menyembah nama Tuhan. Sama-sama katakan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Dengan apa dapat kami balas kebaikan-Mu dalam hidup kami, selain kami boleh mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menjamah hati pikiran kami untuk boleh sesuai dengan firman Tuhan. Kami boleh mengerti, memahami pesan firman Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Hai Tenas Remaja, Shalom, apa kabarnya? Kak Aris Santai berharap kalian dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Semuanya diberkati oleh Tuhan, amin ya. Nah, hari ini bersama Kak Aris di sini 15 menit ke depan. Sebentar aja, hanya 15 menit, jadi jangan kemana-mana, stay tune. Di sini aja dulu ya, kita sama-sama mau menikmati firman Tuhan, kita mau sama-sama sharing firman Tuhan. Karena Kak Aris saat ini sangat-sangat rindu untuk menyampaikan ini bagi kita. Apalagi kalian yang masih muda ya kan, dan belum lagi nih kita masih dalam kondisi pandemi ya. Nah, inilah pentingnya kita untuk lebih sering lagi sharing, kita lebih sering lagi merenungkan firman Tuhan. Dan apa yang akan Kak Aris sampaikan hari ini, tentunya Kak Aris berharap ini bisa menjadi berkat buat kalian, bisa menjadi kekuatan baru buat kalian dan buat kita semua. Oke? Nah, Kak Aris mau men-sharingkan tentang tujuan hidup. Kenapa kok Kak Aris pilih tujuan hidup? Karena Kak Aris pikir ketika masa-masa sulit seperti ini, banyak sekali orang yang mungkin kehilangan tujuan, kehilangan arah. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh kehilangan arah. Kita tetap harus fokus, kita harus tetap mengingat apa sih tujuan hidup kita, apa sih yang menjadi tujuan kamu selama kamu hidup. Ya, nah sekarang langsung aja ya kita buka ayatnya. Kalian boleh buka Alkitab kalian boleh buka HP kalian boleh buka di komputer kalian, karena Kak Aris juga di sebelah sini Kak Aris lihat komputer untuk melihat ayatnya ya. Kita buka bersama di dalam Roma 11 ayat 36. Sekali lagi, Roma 11 ayat 36. Baik, kalau sudah kita baca sama-sama ya. Kalian boleh ikutin Kak Aris dan kalian bisa baca di Alkitab atau gadgetnya masing-masing. Roma 11 ayat 36. Oke, siap? Yuk kita baca. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin ya. Puji Tuhan. Nah, ayat ini Kak Aris mau sharingkan kepada kita semua karena kita sekali lagi ya, Kak Aris ingin kalian tetap kuat, tetap teguh memegang tujuan hidup kalian. Kalian mengenal identitas kalian sebagai anak-anak Tuhan, dan kalian juga tentu harus mengenal apa yang menjadi tujuan hidup dari anak-anak Tuhan. Ya, Kak Aris tidak akan banyak-banyak poin, ya hanya satu garis besar saja dan 2 poin kecil di bawahnya, ya. Nah, di mana garis besarnya itu adalah memuliakan Tuhan. Jadi tujuan hidup kita yang paling penting ya, dan itulah menjadi garis besar kita untuk sharing dan untuk renungan kita hari ini adalah memuliakan Tuhan. Jangan sampai lupa. Mungkin kalian sering dengar bosan Kak Aris itu aja ya kan, tapi ini penting banget gitu loh ya. Tapi ini penting sekali karena memang hanya itulah tujuan hidup kalian memuliakan Tuhan, nggak ada yang lain. Apalagi coba tujuan hidup kalian ya, ada kalaupun ada ya itu untuk urusan duniawi kalian. Sementara tujuan hidup kita adalah ketika kita kembali kepada Tuhan ya, kita sudah melakukan tugas kita selama di bumi adalah memuliakan Tuhan. Itulah tujuan hidup kita selama kita di bumi ini ya. Nah, memuliakan Tuhan yang menjadi garis besar kita ini, yuk sama-sama kita renungkan terus, jangan sampai lupa ya. Kalaupun besok-besoknya kalian tiba-tiba melakukan hal-hal yang menurut kalian atau yang kalian tentu sudah tahu itu bukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, ya jangan lakukan. Segera berhenti ya, putuskan ya, dan perbaharui, lakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Nah, memuliakan Tuhan, garis besar hari ini Kak Aris taruh dua garis lagi. Kak Aris taruh 2 poin kecil di bawahnya. Ya, memuliakan Tuhan itu yang seperti apa? Ya, yuk sama-sama kita baca lagi ayatnya di dalam
1 Petrus 2 ayat 1 dan ayat 12. Ya, sekali lagi 1 Petrus 2 ayat 1 dan ayat 12. Nah, ini yang menjadi tujuan hidup kita memuliakan Tuhan itu yang seperti apa? Ya. Yang ayat pertama dulu, 1 Petrus 2 ayat 1, ya. Karena itu buanglah semua kebencian, semua tipu daya, semua kemunafikan, semua iri hati dan segala macam fitnah. Ya. Yuk, lanjut ke ayat 12. Oke. Jagalah tingkah lakumu yang baik di antara orang-orang yang belum percaya, supaya apabila mereka memfitnahmu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan akan memuliakan Allah pada hari pelawatan. Nah, yang menjadi poinnya adalah memuliakan Tuhan itu artinya kalian melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan seperti apa? Di ayat tadi itu adalah salah satunya. Ya, di ayat tadi itu adalah beberapa di antara banyak kehendak Tuhan. Tapi sebenarnya nggak usah berpikir kehendak Tuhan itu banyak banget ya. Kehendak Tuhan itu kok kayaknya sulit ya. Siapa bilang? Ya, kehendak Tuhan itu adalah baik bagi kita. Ya, tidak ada kehendak Tuhan yang jahat. Ingat ya, kalau kalian berpikir bahwa kehendak Tuhan itu kok nggak adil, kehendak Tuhan itu kok jahat banget, itu adalah pemikiran kalian. Ya, pemikiran kalian yang merasa kecewa. Ya, padahal Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang bahkan lebih baik dari yang kalian pinta. Ya, makanya kehendak Tuhan itu harus kita lakukan dan tentu tidak ada ruginya sama sekali. Ya, apa tadi dalam 1 Petrus berkata kita harus membuang kebencian, ya, tipu daya, nggak boleh bohong, ya kan, nggak boleh munafik, nggak boleh iri hati, terus nggak boleh memfitnah, ya kan. Nah, terus kita juga harus menjaga tingkah laku, ya kan, supaya apa? Nah, supaya ketika kita mungkin, ya kan, kita yang difitnah, ayat tadi berkata ya, seperti itu. Nah, kita tidak terbukti demikian karena kita sudah melakukan kehendak Allah sebelumnya. Ya, kita sudah melakukan kehendak Allah dan kita didapati melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang memuliakan Allah. Oleh sebab itu, ya, kita melakukan kehendak Allah, itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Yang melakukan kehendak Allah sama artinya kita memuliakan Tuhan. Oke? Sip, sampai di poin itu Kak Aris harap kalian sudah mengerti dengan sangat-sangat baik. Karena apa yang Kak Aris sampaikan hari ini juga tidak terlalu berat, sudah menjadi makanan kalian sehari-hari. Tapi yang menjadi tujuan Kak Aris adalah kalian untuk diingatkan kembali, ya, dan merefresh kalian lagi. Jadi nggak cuma komputer doang yang butuh di-refresh. Ya, kita semua butuh refresh. Refresh kita dari mana? Dari firman Tuhan. Ya. Nah, itu adalah poin pertama dari memuliakan Allah, yaitu melakukan kehendak Allah. Ya, dari 1 Petrus 2 ayat 1 dan ayat 12 tadi sudah jelas bahwa melakukan kehendak Allah itu adalah seperti yang ayat itu katakan. Ya, 1 Petrus 2 ayat 1 dan 1 Petrus 2 ayat 12. Nah, kita masuk ke yang kedua ya. Poin kedua dalam hal memuliakan Allah ada di dalam Efesus 2 ayat 10. Kalian boleh buka yuk, Efesus 2 ayat 10. Ya, Efesus 2 ayat 10. Oke, yang sudah dapat kita baca sama-sama, yang belum boleh mendengarkan Kak Aris juga. It's okay ya. Ayatnya berkata seperti ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi memuliakan Allah itu sudah menjadi kehendak Allah juga. Ya, sekali lagi itu memang udah tujuan hidup kita. Kita diciptakan Tuhan memang untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan manusia. Nah, dalam poin kedua ini adalah kita harus melakukan pekerjaan baik. Ya, untuk simpelnya, Kak Aris bisa katakan kita harus jadi berkat. Ya, jangan sekali-sekali kamu jadi batu sandungan. No, ya, jangan. Ya, kita harus bisa menjadi berkat dengan kita melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang seperti apa? For example, ya,
Yang pertama, kita lihat lingkungannya ya. Kita lihat lingkungannya dulu nih. Ya, melakukan pekerjaan baik kalau di rumah. Di rumah melakukan pekerjaan baik itu bisa sangat-sangat banyak sekali, ya. Dan yang menjadi biasanya yang jadi yang terutama gitu loh ya, yaitu membantu orang tua. Itu sudah wajib sekali, karena sekali lagi orang tua adalah wakilnya Tuhan di dunia buat kita semua, ya. Jadi seperti apapun yang diminta orang tua, ayo lakukan. Kalaupun gak diminta, ya lakukan dengan inisiatifmu, ya. Karena sekali lagi dari ayat ini kita diminta Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik karena kita memiliki tujuan hidup yang demikian. Ya, itu kalau di rumah. Ya, nggak cuma orang tua sih. Kalian punya kakak, yang punya adik, ya lakukanlah saling tolong menolong, jangan rebutan mainan, jangan rebutan HP atau ya perkelahian kecil itu mungkin wajar, tapi bukan menjadi suatu keharusan. Justru yang menjadi suatu keharusan adalah untuk saling tolong menolong, ya, kalau di rumah. Karena itu pekerjaan baik, ya. Kalau di luar, ketika kalian bersosialisasi dengan teman-teman kalian atau dengan orang-orang di luar rumah, ya, kalian bisa saling peduli, ya kan? Kamu bisa memperdulikan temanmu, ya. Karena dengan demikian akan timbul suatu gerakan dari dalam hati ini untuk menolong, ya. Kamu peduli sama seseorang, ya kan? Teman kamu, ya kan? Teman kamu, ya. Kamu peduli dengan seseorang. Nah, di situ ketika kamu lihat orang itu sedang kesusahan, kamu akan tolong. Dan sekali lagi, perbuatan baik, ya. Karena itu memuliakan Tuhan, dan itulah yang menjadi tujuan hidup kita semua. Oke? Jadi yuk sama-sama kita mengingat tujuan hidup kita. Ini penting sekali supaya kalian tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi lurus ke depan, lurus kepada Tuhan Yesus, ya. Lurus kepada kehendaknya Tuhan bagi hidup kita. Ya. Ingat, tujuan hidup kita hanya satu kata, dua kata sih. Memuliakan Allah, ya, memuliakan Tuhan. Itu yang menjadi tujuan hidup kita. Jangan kalian lupakan itu, ya. Harus selalu diingat, ya, dan dilakukan, ya. Jangan hanya oke, memuliakan Tuhan, terus udah deh gitu aja. Jangan, ya. Harus dilakukan juga, karena kita harus melakukan firman Tuhan, ya, agar hidup kita berkenan bagi Tuhan. Amin semua, boleh katakan amin? Amin. Kalian percaya semua berkata amin, ya. Oke? Ya, jadi renungan firman Tuhan sampai di sini aja. Kak Aris berharap ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Jangan disia-siakan hidupmu. Ingat selalu tujuan hidupmu dan lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bye. Shalom, bagaimana kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang tentunya dapat tertanam di hati kita, dapat bertumbuh dan berbuah. Tentunya kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, kita akan sama-sama kembali bertemu via Zoom di ibadah online bersama-sama anak-anak tunas remaja dan juga kakak-kakak yang mengajar. Kami harap teman-teman dapat mengajak teman-teman yang lainnya, mungkin yang tidak bergereja di Happy Family, teman-teman sekolah ataupun teman-teman lain, boleh diajak bersama-sama dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama. Kita juga bisa sharing apapun yang kita sudah dapatkan selama di rumah aja, selama di sekolah, selama dimanapun itu, kita mau sama-sama menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Setuju? Setuju. Oke. Jangan lupa catat tanggalnya 2 Agustus tahun 2020, kita sama-sama kembali lagi untuk mengikuti via Zoom bersama-sama. Jadi begitu ya, semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan ini walaupun tidak secara bersama-sama langsung, kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Oke, puji Tuhan, terima kasih juga saya ucapkan kepada kakak-kakak yang sudah melayani, kiranya Tuhan memakai hidupnya lebih lagi, dan sampai bertemu kembali. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.